Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih mengenai pembahasan kemarin disebutkan hadis sesungguhnya nanti pada hari kiamat akan diperintahkan seorang ulama dilemparkan ke dalam neraka atau orang yang berilmu agama dilemparkan ke dalam neraka. Lalu isi perutnya keluar, terurai, sehingga dia keliling dengan isi perut yang keluar tadi itu. Dia putar-putar di dalam neraka sebagaimana keledai yang berkeliling di dalam penggilingan gandum. Sehingga ahli neraka ketika itu berkumpul untuk melihat si ustadz, kiai, maulana, ajengan, habibnya atau siapapun yang punya ilmu ini. Lalu dia ditanya, mereka ini bertanya kepada si ulama yang berkenaan, kenapa ada di sini, kenapa azabnya semacam itu? Maka dia bilang, sesungguhnya aku ini suka memerintahkan kebaikan, tapi aku sendiri tidak melakukannya, dan aku mencegah daripada keburukan, sedangkan aku sendiri melakukannya. Habib Abdullah Al-Haddad komentar tentang hadis ini, Pak. Wa hadzal alim alladhi yu'allimu an-nasa wa la ya'malu khasir wa amruhu fi ghayatil khatar. Ulama atau ustadz yang diceritakan ini mengajar orang tapi tidak mengamalkan ilmunya, dia adalah orang yang rugi dan keadaannya ini sangat membahayakan di akhirat. Walakinnahu ahsanu halan minalladzi la ya'malu wa la yu'allimu an-nasa fa innahu khasirun min kulli wajh wa halikun ala hal. Tetapi ulama yang kayak gini, ustadz yang seperti ini, dia masih ngajar, tapi dia masih amar ma'ruf, dia masih nahi mungkar, namun dia enggak mengamalkan. Ini masih lebih bagus keadaannya dibandingkan orang yang tidak dia menyebarkan ilmunya, tidak dia mengajarkan, dan juga dia tidak beramal. Tidak dia ngajar juga enggak, dia nyebarin ilmunya juga tidak, beramal juga sudah enggak. Jadi lebih buruk. Sesungguhnya orang yang kayak gitu, beramal enggak dan ngajar juga enggak, maka ia rugi dari semua keadaan. Hancur binasa pada setiap dalam setiap kemungkinan. Kadang-kadang setan ini kan membisik-bisikannya pintar, Pak. Zayyana syaitanu a'malahum ini. Setan itu suka membuat sesuatu yang buruk jadi kelihatan baik. Udah, jangan negor. Ada yang berbuat kemungkaran, nggak usah ditegur. Fokus pada diri sendiri. Perbaiki aja dulu diri ente. Diri kamu aja belum benar, mau negor orang lagi. Nah, udah nggak usah ngajar. Kita belum bisa nyontohin yang baik kepada umat, belum bisa jadi panutan. Akhirnya ilmunya hilang, amal enggak, ngajar enggak. Ini hati-hati, Pak. Ini jadi membaca hadis-hadis nanti yang semacam ini ataupun juga ancaman-ancaman tentang tidak mengamalkan ilmu, itu jangan sampai membuat kita berhenti untuk menegakkan ilmu semampu kita. Nantinya urusan hisabnya masing-masing kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah enggak usah ngaji. Antum ngaji ngapain? Makin banyak ilmu, makin besar hisabnya pada hari kiamat. Mau begitu lebih kurang. Mendingan di rumah tidur, enggak dihisab, perkara mubah. Kan bisa aja setan itu, Pak. Daripada tidur di majelis, kan enggak enak dibanguninnya gitu. Mendingan di rumah katanya nih kan. Ini kata siapa? Kata setan ini. Kan kalau tidur enggak berbuat dosa. Tapi kalau datang ke majelis tapi niatnya salah nanti gimana? Nanti kalau makin banyak tuntutannya di hari kiamat gimana? Kan makin berat. Mending tidur aja.
Akhirnya orang nggak ada yang mau ngaji lagi nih Pak nih kan. Ini setan itu pinternya luar biasa itu kan. Atau ya Dam, ini kan Nabi Adam nih kan. Tahu nggak Dam? Ente ini dilarang Allah Subhanahu Wa Taala makan pohon itu tuh kenapa Dam? Nah ini ala adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Itu sebenarnya Dam, pohon itu kalau dimakan buahnya nanti kamu di surga selamanya. Cuma Allah Subhanahu Wa Taala tuh ingin memberikan waktu. Ngerti gak Pak ini kan? Kalau kamu nggak makan, waktu kamu nanti sebentar di surga ini. Tapi kalau kamu makan, kamu nggak ada batas waktunya. Wa mulkin layabla. Jadi kata setan, Dam, mau nggak aneh tunjukin pohon yang buahnya bisa memberikan kekuasaan nggak ancur-ancur, nggak habis-habis. Jadi kata ulama gini, Pak, Nabi Adam tuh sebenarnya makan buah itu karena lebih ingin lama dekat dengan Allah. Oh gitu Pak. Sebab orang dalam surga itu diridhoi Allah. Surga itu kan tempatnya rahmat. Tempat Pak Rahmat. Ini kan surga itu tempatnya rahmatnya Allah ini kan. Dan Pak Rahmat juga insya Allah min ahlil jannah. Insya Allah khair. Itu khair meninggal ini. Jadi karena surga itu tempatnya rahmat Allah, sehingga Nabi Adam kan pengen terus-terusan di surga Pak. Nah setan itu ya pokoknya pikir cara gimana nih biar terlanggar kan. Makanya di ini kan Adam itu kan cinta sekali dengan Allah, Nabi Adam maksudnya. Maka diplesetinnya itu pakai cinta kepada Allah juga. Pinternya ini setan ini Pak. Ini kalau makan itu buah, Adam nanti di sini terus, dapat rahmat Allah terus, nggak bakal dikeluarin. Kata setan ini Pak. Nah, jadi motifnya atau kalau bahasanya niatnya Nabi Adam tuh baik kok. Bukan melanggar niatnya itu untuk lebih lama dicintai Allah dan dirahmati Allah. Bagus nggak Pak? Bagus. Tapi itulah setan Pak. Kadang dia membuat niat-niat baik pada perkara yang salah. Termasuk ini. Udah Pak, nggak usah nge-share agama, udah kayak paling agamis saja. Kita tahulah diri kita nih siapa, masing-masing sudah melakukan dosa. Masing-masing kita ini pendosa, cuma berbeda saja jalannya. Wah ini kan. Ya bagus sih, tapi akhirnya orang tuh membuat akhirnya nggak mau dilabeli dengan agama, nggak usah pakai peci-peci gitu, kayak ustadz aja. Katanya setan ini gini katanya, udahlah kayak biasa aja, pakai celana jeans saja, nggak apa-apa, menyamar kayak orang biasa aja. Ini contoh aja Pak, maksudnya kan, jangan tersinggung Pak, maksudnya pakai jeans ya terus ya itu kan selama mubah ya silakan aja. Nggak kayak nggak usah sok-sokan ustadz, sok-sokan ustadz katanya ini kan. Padahal pakai peci itu kan sunnah Pak. Ngapain pakai sarung-sarungan gini, pakai koko-koko. Udah kayak koko-koko nih. Koko pandan nih kan, warna hijau lagi kokonya kan. Nah, ini udah nggak usah tanya. Biar kita ini tawadu. Wah, ini alasannya itu gitu. Ini biar kelihatan rendah hati. Nah ini nggak usah nonjol-nonjolin lah agama kita. Nanti akhirnya semua simbol-simbol agama tuh dianggap tabu. Dianggapnya aneh. Gara-gara nggak ada yang menampakkan simbol ini. Bisa ngerti nggak kira-kira ini kan? Ini nggak usah pakai gamis-gamis kayak pernah haji aja pakai gamis begitu nanti orang. Kayak gamis itu kan buat Pak Haji. Kalau belum haji tuh belum. Kalau umroh baru separuh gamisnya. Jadinya nggak usah itu. Nanti emang mau kelihatan orang biar keren gitu. Baru setan tuh kan begini. Udah tawadhu misalnya nih kan. Akhirnya bugil. Kalau bugil nggak apa-apa katanya, kalau bugil itu ini kembali ke fitrah. Fitrahnya kan manusia bugil dari lahir. Akhirnya bugil la ilaha illallah. Pokoknya setan itu pinternya luar biasa nih Pak Ade. Makanya hati-hati kita ngelihat kalaulah ini Pak ya, ngelihat ada ustadz, ada alim, ada kiai, ada habib, ada maulana, ada ajengan kepleset. Katakanlah Pak ya,
mungkin punya kekurangan, kurang dalam amalnya, kurang dalam apalah macam-macam, mungkin pernah terkena kasus, tetap kita nggak boleh pandang sinis. Oh lihat tuh, itu tuh yang dibilang Nabi tuh nanti perutnya kewer-kewer di neraka. Jangan ini Pak, kita nggak tahu, Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu akhir hayatnya taubat. Allah justru malah bersihkan. Sebab begini Pak, jadi ulama tuh enaknya dia ngerti gampang sekali diampuni Allah. Dia ngerti sekali dia caranya. Gini Pak, maksud saya nih kan, Bapak jangan tidur nih Pak ya. Jadi kalau pengacara itu dia kan paling tahu cara melarikan diri dari hukum, karena dia ngerti sekali pasal-pasalnya. Bisa nggak Pak ini? Bisa dipahami nggak ini kan? Itu pengacara duniawi itu Pak. Lah sekarang ulama itu kan ngerti juga Pak hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana nih biar nggak kepleset? Gimana biar nggak kena hukuman? Atau gimana biar cepat dimaafkan? Dia udah tahu dia caranya. Mengamalkan ini, udah tahu caranya gimana, amalannya gimana, tinggal cara. Sehingga potensi ulama itu dimaafkan Allah tuh dan diterima taubatnya lebih cepat dibandingkan yang bukan ulama gitu maksud saya. Karena tahu itu salah dia, jadi kembalinya tuh udah tahu. Dibandingkan dia salah tapi nggak tahu salah, ini susah diperbaikinya. Orang dia nggak merasa salah, tapi kalau ulama, kalaulah dia salah, dia tahu bahwa ini salah, maka dia bisa cepat balik. Saya bukan memotivasi biar ustadz itu jadi sok-sokan gaya-gayaan atau kiai-kiai itu jadi berani untuk maksiat dan sebagainya. Bukan. Tapi yang saya inginkan, yang kita inginkan itu adalah jangan berpandangan sinis kepada ulama. Itu maksud saya. Yang walaupun lah misalnya terlibat ya mungkin terpeleset dengan dana korupsi ataupun juga apa, mungkin juga dengan macam-macam, kita tetap husnuzon yang pertama dan doakan yang kedua. Dan bukan berarti dia bebas daripada hukum. Yang walaupun dia Habib kek, yang walaupun dia Maulana kek, yang walaupun dia Gus kek, tetap kalau terlibat dengan hukum harus dihukum. Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat bara'allahu minha laqata'tu yadaha. Kalau Fatimah anak saya sendiri nyuri, saya yang potong tangannya. Ya tetap aja kena Pak. Walaupun Ustadz nggak ada ceritanya. Walaupun kalau Habib mentar langsung diampuni dosanya. Kata siapa? Belum tentu Pak. Nah ini makanya perlu diperbaiki. Lam yabqa fihi khairun wala naf'un albattata. Sebab orang tuh kalau udah punya ilmu nggak ngajar, nggak ngamalin nggak ngajar ya, apalagi ngajar nggak, apalagi ngamalin buat dirinya sendiri. Maka dia tidak tersisa sedikit pun pada dirinya kebaikan dan manfaat apapun. Dirinya nggak ngambil manfaat karena nggak ngamalin, orang lain juga nggak ngambil manfaat daripada ilmunya. Wa akhsha an yakuna minal ladzina qala fihim alaihi salam. Saya khawatir orang yang semacam itu akan termasuk di dalam ancaman Nabi SAW. Yu'maru bi aqwamin min hamalatil qur'ani ilan nar qabla abadatil auzan. Nanti pada hari kiamat sekumpulan para ahli Quran, hamalah, orang-orang yang membawa Quran, yang ngafal Quran, yang hafiz Quran, yang ngajar Quran, yang ahli tafsir Quran, yang pakar dalam Quran, Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan malaikat untuk bawa mereka ke dalam neraka, masuk ke dalam neraka sebelum para penyembah berhala. Nauzubillah. Fayaqulun, maka mereka bilang, ulama ini, para ahli Quran ini bilang, yubda'u bina qabla abadatil wasan. Apa masa kami duluan sebelum para penyembah berhala ini? Ini orang musyrik kok belakangan, kok kami duluan yang masuk neraka? Mereka nanya kepada para malaikat di Zabaniyah. Fayuqalu lahum, na'am. Ya, kata para malaikat, kalian yang duluan. Laisa man ya'lamu kaman la ya'lam. Enggak sama antara orang yang tahu, yang punya ilmu dengan orang yang enggak punya ilmu. Yang ini mereka memang enggak punya ilmu, jadi nyembahnya berhala. Kalian udah tahu Allah Subhanahu Wa Taala, udah ngerti tentang Allah dan akhirat, tapi kalian tetap
nggak ngamalin. Nah ini dia, nggak ngamalin, nggak ngajari.